Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati, siapkan diri kita. Kita mau datang kepada Allah kita. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Kau telah memelihara kami, Kau telah memberkati kami. Tiba saatnya kami memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang sangat kudus, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ucapan syukur-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
surga bumi menyembahmu. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Yesuslah Raja Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang kudus, mulia, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Gimana la 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 masih kiara la 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 bo. Gimana mala 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 kina ya la 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 base. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Lingkupi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kirama rama lama 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 shirama ya lama lama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kami bersyukur pagi ini kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu ya Allah. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kasih karunia untuk dapat bernubuat. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 bagian B. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian B, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu karunia bernubuat? Kata dalam bahasa Yunani bernubuat diterjemahkan sebagai mengungkapkan atau mendeklarasikan kehendak ilahi, menerjemahkan tujuan Allah atau mengungkapkan kebenaran Allah yang ditujukan untuk seseorang atau sebuah perkumpulan jemaat. Saudara, bernubuat juga merupakan suatu pengucapan berdasarkan kuasa ilahi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh manusia.
Lalu apa fungsi karunia bernubuat, saudara? Mari saya mengajak setiap kita membuka di 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Kita akan baca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Fungsi dari karunia bernubuat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saya ulangi, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi fungsi yang pertama daripada karunia bernubuat adalah membangun jemaat. Membangun, saudara. Ya, pembangunan jemaat adalah suatu upaya untuk menolong jemaat agar dapat memiliki kehidupan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Kemudian juga memiliki perkembangan rohani, sehingga dia memiliki persekutuan iman yang lebih lagi dengan Allah. Jadi karunia bernubuat tujuannya adalah membangun jemaat agar memiliki suatu hubungan yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Sehingga setiap mereka mengalami sebuah pemulihan, mengalami terobosan, mengalami pertumbuhan di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah membangun jemaat, fungsi daripada karunia bernubuat. Lalu yang kedua, saudara, apa fungsi karunia bernubuat? Yang kedua dikatakan menasehati. Ketika ada jemaat Allah yang mungkin memiliki kehidupan yang tidak benar, ya, agar kembali kepada kebenaran dan kehendak Allah. Karena seringkali tanpa sadar banyak orang yang mengaku sudah percaya kepada Kristus, tetapi kadang-kadang masih memiliki kehidupan yang semaunya sendiri. Masih banyak kita jumpai orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi memiliki kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya karunia bernubuat ini tujuannya untuk apa? Menasehati. Artinya Allah itu sangat menyayangi umatnya, sehingga dia memberikan sebuah rema, memberikan sebuah nubuatan kepada seorang hamba Tuhan untuk disampaikan kepada seseorang tertentu atau kepada kumpulan jemaat untuk menasehati mereka agar memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika umat Tuhan memiliki kehidupan yang benar seperti apa yang Tuhan mau, maka segala rancangan Allah, kehendak Allah itu akan digenapi dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, fungsi daripada karunia bernubuat yang ketiga adalah menghibur. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu kondisi daripada umat Allah atau kondisi dari seseorang atau kondisi dari sebuah perkumpulan jemaat. Mungkin ada dari antara mereka yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Apalagi kita tahu hari-hari ini ya, dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, masa pandemi, ya, krisis ekonomi dan sebagainya, banyak orang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Mungkin juga ada orang-orang yang sedang mengalami krisis kepercayaan diri, atau mungkin juga sedang mengalami persoalan keluarga.
ada lagi yang mengalami persoalan dalam pelayanan, sehingga membuat hati mereka mungkin mengalami sebuah kesedihan yang mendalam. Mungkin sedang berduka cita karena ditinggal mati daripada orang-orang yang mereka kasihi. Makanya seringkali firman Tuhan datang melalui sebuah nubuatan, fungsinya adalah menghibur daripada jemaat yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Sehingga apa? Ketika nubuatan itu turun dan tersampaikan, maka penghiburan yang daripada Allah itu akan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan daripada nubuatan yang fungsinya salah satunya juga menghibur, itu rohani mereka, iman mereka akan mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Sehingga muncul pengharapan yang lebih lagi di dalam Kristus. Sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi yang pertama saudara, fungsi daripada karunia bernubuat adalah membangun, kemudian yang kedua menasehati, dan yang ketiga menghibur. Untuk itu mari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang sudah mengalami pemulihan, mari hari-hari ini kejar Yesus lebih lagi. Kejar karunia-karunia roh, agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi pembangunan tubuh Kristus, di mana Tuhan tempatkan saudara. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 14 ayat 1-4. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema dan menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya ketika hari ini kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sepanjang hari ini kita bisa melihat karya Allah yang dahsyat, karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.